Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, how are you? Semoga kalian semua sehat selalu dan dengan Allah ya, amin. Alright, kelas 8. So today we will start to begin new chapter. Yeah. And this is the last chapter in this semester. Jadi kita ini mau mulai chapter baru, dan chapter ini adalah chapter terakhir di semester ini, semester 1. Jadi chapter 6 ya. Oke. Sebelumnya kalian semuanya punya LKS ya. Jadi kalian sambil menyimak video ini, kalian bisa sembari buka LKS-nya kalian, oke? Kalian buka LKS kalian. LKS bahasa Inggris kelas 8, kelas 2A, page atau halaman 52. Oke. 52 tentang things around me. Jadi di chapter ini kita mau belajar tentang bagaimana caranya menyatakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Misalnya ada apel di atas meja, ada buku di dalam tasku, terus ada rumah ada rumah baru di depan rumahku, atau dan lain sebagainya gitu. Jadi hari ini kita mau belajar tentang kita mau belajar bentar ya. Oke. Kita mau belajar penggunaan there are sama there is. Oke. Jadi kita mau belajar penggunaannya there are sama there is. Oke. Jadi artinya there are sama there is itu sama-sama artinya adalah ada. Oke. Sebelumnya saya jelaskan dulu. Jadi kata ada ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu ya. Jadi suatu benda, misalnya ada apel di atas meja, ada sepatu di depan rumah, ada pensil di dalam tasku, kayak gitu. Jadi untuk menunjukkan adanya suatu benda atau eksistensi suatu benda. Nah, benda sendiri kita sebut noun. Ini kata benda dibagi menjadi 2, yaitu countable dan uncountable. Countable maksudnya itu adalah benda yang bisa dihitung. Ini kayaknya udah pernah saya ajarin di kelas 7 ya, kalau saya nggak salah ingat. Nah, kalau uncountable adalah benda yang tidak bisa dihitung. Contoh benda yang bisa dihitung tuh apa aja, Miss? Ya pokoknya yang bisa dihitung. Hitungannya pakai 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi misalnya orang, baju, terus sepatu, buku, rumah, itu kan bisa dihitung 1, 2, 3 gitu. Nah, kalau uncountable itu adalah benda-benda yang bisa dihitung atau tidak bisa dihitung. Maksudnya gini, kalau yang bisa dihitung berarti dihitungnya itu nggak pakai satuan 1, 2, 3 dan seterusnya. Misalnya uang kan bisa dihitung, tapi kan hitungannya pakainya rupiah. Nah, itu berarti nanti namanya uncountable. Terus misalnya gula kan bisa dihitung, cuman pakainya kilogram, gram, ons, kayak gitu. Terus ya itu jadinya garam juga contohnya, misal. Terus air, terus darah, kayak gitu kan mereka bisa dihitung tapi pakainya bukan satuan 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Ada yang pakai kilogram, ada yang pakai sentimeter, ada yang pakai sisi gitu. Kayak darah kan pakainya berapa sisi darah, kayak gitu. Itu namanya uncountable. Oke. Terus ada juga yang tidak bisa dihitung, benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya misalnya kata benda dari misalnya kedisiplinan. Nah, itu kan benda juga, kedisiplinan, bukan sifat ya. Kalau sifat itu disiplin. Kalau kedisiplinan itu berarti kata benda. Itu tidak bisa dihitung, tapi itu kata benda juga. Jadi kata benda yang abstrak gitu, yang tidak terlihat seperti apa bentuknya. Terus misalnya juga apalagi ya? Kata benda yang tidak bisa dihitung, contohnya apa?
Misalnya tadi kedisiplinan, terus ada juga kebersihan. Misal kebersihan juga itu kata benda. Kayak gitu ya. Udah paham ya insya Allah. Tuh, jadi kata benda ada countable sama uncountable. Nah, selanjutnya di bagian bawahnya countable ini kita bagi lagi. Alright, countable kita bagi lagi menjadi singular sama plural. Oke, singular sama plural. Maksudnya apa? Kalau singular itu berarti bendanya cuma satu aja. Kalau plural itu lebih dari satu. Jadi bisa 2, 3, 4, 10, 100 dan seterusnya. Oke. Nah, terus kalau singular kalian mau bilang ada suatu benda dan itu jumlahnya cuma satu, singular, berarti pakainya there is. Tapi kalau bendanya banyak, berarti misalnya ada 10 benda, berarti kalian bilangnya there are. Sampai sini paham ya penggunaan there is sama there are. Contohnya, example, misalnya ada sebuah apel, there is an apple. Ada sebuah berarti satu. Ada sebuah apple, there is an apple on the table, di atas meja. Nah, misalnya gini, ada sebuah apel di atas meja. There is an apple on the table. Contohnya seperti itu. Nah, contoh yang there are, buat yang benda plural atau lebih dari satu, misalnya there are two. Two, lebih dari satu ya, ada 2. Apples, jangan lupa ditambah S, on the table. Nah, jangan lupa kalau bendanya lebih dari satu, ini kan ada 2. Bendanya lebih dari satu, jangan lupa ditambah huruf S di belakang bendanya, kata bendanya. Oke, sampai sini jelas. Jadi, tadi ada kata benda dibagi menjadi kata benda yang bisa dihitung dan kata benda yang tidak bisa dihitung atau bisa dihitung tapi menggunakan satuan rupiah, kilogram, sentimeter, sisi, dan lain-lain. Jadi yang countable itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu bentuk benda yang jumlahnya cuma 1 atau benda yang jumlahnya lebih dari 1. Kalau yang benda jumlahnya cuma 1, penggunaannya tadi yang untuk menunjukkan eksistensinya tadi menggunakan there is. Jadi ada sebuah apel di atas meja, contohnya seperti itu. Terus kalau yang jumlah bendanya lebih dari 1, berarti cara menyatakan keberadaannya adalah dengan kata there are. There are 2 apples on the table. Alright, sampai sini paham ya? Paham. Sekarang ini adalah bentuk positifnya. Sekarang kalau bentuk negatifnya gimana, Miss? Kalau bentuk negatifnya tinggal kalian tambah not. Tinggal kalian tambah not setelah to be. To be itu ada is, am, sama are. Nah, di sini kan to be-nya cuma there is, there are. Berarti to be-nya cuma ada is sama are. Nah, not-nya kalian tambahkan setelah is dan setelah are di sini. Nah, jadi nanti contohnya there is not an apple on the table. Tidak ada sebuah apel di atas meja. Tidak ada 2 buah apel di atas meja. Seperti itu. Oke? Sampai sini paham? Paham. Next, sekarang kita menuju ke yang uncountable. Tadi ya, benda yang uncountable. Yang tidak bisa dihitung 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di uncountable ini, mau singular, mau bentuknya plural, tetap untuk menyatakan keberadaannya, kita cuman pakai there is. Nah, ini. Cuman ada satu bentuk, there is. Misalnya, there is blood. There is blood. Contohnya ya, kita bikin contoh di sini. There is blood. Ada darah. Contohnya lagi, there is water.
Ada air kan nggak bisa dihitung ya. There is water. Terus misalnya contoh lain lagi, there is a discipline. Tulisannya gini bukan ya? Ntar nanti kalau saya salah. Bentar. There is a discipline. Discipline. PLI ya, ada i-nya. PLINE. DISCIPLINE. Oke. Jadi ini contoh-contohnya. Ada there is blood, ada darah kan nggak mungkin cuma 1, 2 itu kan nggak bisa dihitung gitu ya. Kalau darah kan otomatis misal berapa tetes gitu, banyak nggak mungkin, sedikit kan, bisa sedikit bisa banyak sih, cuman maksudnya nggak yang satuan 1, 2, 3 itu nggak bisa dihitung seperti itu. Terus ada juga there is water, ada air. There is a discipline, ada sebuah kedisiplinan kayak gitu. Jadi ini contoh-contohnya. Jadi sampai sini penggunaan there is sama there are di kata benda untuk menunjukkan suatu kata benda, entah itu bendanya bisa dihitung dengan satuan 1, 2, 3, 4 atau tidak bisa dihitung dengan satuan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Alright, so sampai sini silahkan dicatat dulu. Oke, jadi itu tadi penjelasannya tentang yang penggunaan there is sama there are ya. Itu bisa dicatat dulu. Tadi videonya di pause. Sekarang setelah dicatat saya hapus. Oke, saya hapus dan saya ganti menjelaskan bukan tema baru ya. Saya menjelaskan itu baru. Ini buat materi tambahan, bukan materi tambahan sih ya, apa sih ini namanya, masih materi di sini di bab ini tapi materi lain kayak gitu istilahnya, biar nggak bingung. Jadi saya hapus dulu. Oke. Alright. Nah, oke. Jadi tadi kalian udah paham, udah tahu penggunaannya there is itu dipakai kalau di benda apa aja. There are dipakai untuk menyebutkan benda apa aja, jenis benda yang seperti apa. Uncountable. Oke. Jadi setelah kalian tahu there is untuk benda, untuk menyebutkan eksistensi atau keberadaan benda apa, dan there are untuk menyebutkan eksistensi atau keberadaan benda apa, sekarang kita belajar ke yang naik level lagi, satu level di atasnya lagi, yaitu untuk menyatakan adanya benda itu misalnya sedikit atau banyak. Oke, saya lanjutin ya. Jadi tadi untuk menjelaskan benda itu ada sedikit atau banyak, kalau yang di countable, kalau misal itu sedikit, oke, misalkan itu sedikit, pakainya adalah little. Sorry, salah. Pakainya bukan little, pakainya few. Salah saya, maaf. Nah, ini few. Kalau yang di uncountable pakainya adalah little. Gitu. Terus ini maaf ya, ada suara-suara sedikit, ponakan saya lagi nonton TV. Kalau banyak yang di countable itu pakainya adalah many. Terus yang di uncountable pakainya much. Oke. Paham ya? Sekarang much itu MUCH ya, bukan MA itu ya. MUCH, much. Oke.
Nah, sekarang kita lihat contohnya. Example. Kita contoh dulu yang countable. Oke, countable. Kalimat yang dengan kata benda yang bisa dihitung. Contohnya, ada sedikit siswa di dalam kelas. Berarti, there are few students in the class. Ini nggak cukup ya, saya tulis aja in the class. Oke. There are few students in the class. Oke, kenapa pakai there are, Miss? Karena few, sedikit, itu berarti nggak cuma satu, ada lebih dari satu. Ada sedikit siswa di kelas, jadi bisa jadi 2, cuma 3 atau 5, seperti itu. Jadi tetap pakai there are, pakainya are karena lebih dari satu, dan ini kata bendanya ditambah huruf s. Oke. Sekarang kita contoh yang kedua, contoh yang many. There are many students in the class. Oke, jadi ada banyak siswa di dalam kelas gitu. Jadi pakainya many students in the class. Jadi ada lebih dari misalnya yang tadi kalau sedikit itu jumlahnya 5, berarti kalau banyak bisa lebih dari itu. Jadi misal 10 atau 15 dan seterusnya. Oke. Sekarang contoh yang kedua buat kalimat yang uncountable. Oke, buat yang uncountable, misal contohnya ada sedikit air di dalam gelas. Berarti jangan lupa ya, kalau uncountable tadi selalu pakai there is. Jadi entah itu banyak atau sedikit, kita pakainya tetap there is. Ya, there is little water in the glass. Ada sedikit air di dalam gelas. Misal contohnya lagi yang kedua yang pakai banyak, ada banyak air di dalam gelas. Berarti there is much water in the glass. Nah, ini contohnya, ada banyak air di dalam gelas dan ada sedikit air di dalam gelas. Gampang ya? Gampang. Terus kalau di yang uncountable ini, kata kerjanya entah ini banyak atau sedikit, nggak usah ditambahin s, waternya jadi water. Ya udah, banyak air, sedikit air, tetap pakainya water. Jadi nggak jadi waters, nggak jadi ditambah s di belakangnya kayak gitu. Oke? Alright, ini juga bisa dicatat dulu, di pause dulu, dicatat kalian. Oke, sekarang kita lihat di LKS-nya. LKS kalian dilihat, setelah dicatat, kalian lihat LKS di halaman 53. 53 bagian expression yang paling bawah. Saya jelaskan sebentar. Ini hanya mengulang yang sudah saya jelaskan. Oke, jadi how to use there is and there are. Bagaimana cara menggunakan there is dan there are. Nomor 1, there is and there are used to say that something exists. Jadi there is sama there are itu digunakan untuk mengungkapkan atau menyatakan bahwa sesuatu itu ada. Jadi untuk tadi yang saya bilang, menyatakan keberadaan suatu benda. Kemudian yang nomor 2, there is atau bisa disingkat ini yang di dalam kurung there apostrophe s, there is used for singular. Jadi there is itu digunakan untuk kata benda yang jumlahnya cuman satu atau singular. Example, contohnya there is a book on the table. Ada sebuah buku di atas meja. There is not a book on the table. Tidak ada sebuah buku di atas meja. Terus, is there a book on the table? Apakah ada sebuah buku di atas meja? Oke, jadi ini bentuknya kalau dari positif jadi negatif sama interrogatif atau mau dibuat kata tanya. Misalnya kan mau tanya, adakah siswa di dalam kelas? Berarti kalau misal kalian cuma tanya adakah seorang siswa di dalam kelas, berarti kan cuma tanya seorang siswa. Berarti kalian pakainya is there
a student on the class, in the class, kayak gitu. Okay, next kita lihat yang ketiga, baliknya. Yang ketiga, selanjutnya there is used for plural. Jadi there itu digunakan untuk kata benda yang jumlahnya lebih dari satu atau jamak. Contohnya, example, there are 2 pencils on the pencil case. Ada 2 pensil di dalam tempat pensil. There are not 2 pencils in the pencil case. Tidak ada 2 buah pensil di dalam pencil case. Are there 2 pencils in the pencil case? Adakah 2 pensil di dalam tempat pensil? Tuh, itu tadi caranya hampir sama kayak yang there is. Next, yang keempat, when we want to indicate that a zero quantity of something exists, we use there isn't or aren't any. Jadi ketika kita ingin mengungkapkan bahwa sesuatu itu jumlahnya tidak ada sama sekali gitu, jadi kita pakainya there is not atau there are not ditambah kata any. Jadi contohnya, example, tidak ada anak sama sekali di lapangan. Kalian nulisnya there are not any children. Jadi nggak ada anak sama sekali. Kalau kalian mengungkapkan tidak ada benda sama sekali di suatu tempat gitu. Jadi there are not any children at the yard. Terus contohnya, there are not any students in the classroom. Tidak ada murid sama sekali di dalam kelas. Terus, there is not any water in the bottle. Tidak ada air sama sekali di dalam botol. There is not any coffee in the can. Tidak ada kopi sama sekali di dalam can. Can itu kaleng gitu. Next, yang kelima, if we want to find out the number of objects that exist, we use how many in the following form. Jadi, kalau kita ingin menggunakan atau menemukan, jadi kalau kita mau tanya berapa sih jumlahnya, berapa banyak sesuatu yang ada di suatu tempat kayak gitu. Jadi kita mau menanyakan berapa banyak jumlah suatu barang atau suatu benda kayak gitu. Kita pakainya how many. Oke. Dah, how many itu berarti dipakai buat yang bisa dihitung tadi, yang countable. Contohnya, how many girls are there at the party? Berapa banyak gadis-gadis yang ada di pesta itu gitu. Jadi how many, terus diikuti sama kata bendanya yang ditanyakan. Terus to be-nya itu are ya. Karena many kan banyak. Jadi pakainya are. Terus there, jadi there are cuma dibalik jadi are there. Terus ditambah keterangannya di mana gitu. Contoh yang kedua, how many glasses are there in the kitchen? Ada berapa gelas? Ada berapa gelas di dapur? Terus yang ketiga, how many books are there in the bookshelf? Ada berapa banyak buku di rak buku gitu. Terus misalnya kalian mau tanya, ada berapa banyak air yang ada di dalam botol? Berarti kan pakainya adalah how much. How much water is there in the bottle? Kayak gitu. Saya tulis ya. Oke, saya tulis di sini. Tuh ada suara kucing tetangga. Oke. Berapa banyak air? How much water is there in the bottle? Nah, ini tanda tanya, botol tanda tanya. Jadi ada berapa air yang kamu punya? Ada berapa banyak air di dalam botol kayak gitu. Jadi tanya how much water is there. Pakainya is karena itu adalah uncountable. Jadi tadi uncountable cuman ada there is. No there are. Okay? Alright. So penjelasan hari ini materinya adalah itu. Tentang tadi penggunaan there is, there are. Yang penting kalian udah paham kapan kalian menggunakan there is, kapan kalian menggunakan there are, kayak gitu. Nah, tugasnya kalian adalah kalian mengerjakan task 1 di LKS yang halaman 52.
Oke. 52 task 1 and task 2. Jadi task 1 ini diisinya adalah itu menggunakan there is atau there are. Jadi kalian lihat ini kan ada titik-titiknya diisi there is atau there are. Terus kalian taunya itu there is atau there are dari mana, Miss? Dari ini bendanya yang ada di kalimat itu, kata bendanya. Jadi kata bendanya ada satu atau ada lebih dari satu, apakah dia countable ataukah dia uncountable, kayak gitu. Nanti kalian bisa tahu dari situ. Kalian isi itu there is atau there are. Oke. Terus di task 2 juga kalian kerjakan sekalian. Nomor 1, 2, 3. Jadi kalian kasih misal nomor 1. Ada 1, 2, 3. Ada 5 sepeda di dalam gambar. Misal. Itu bahasa Inggrisnya apa? Ada 5 sepeda di dalam gambar. Terus nomor 2 kalimatnya nanti kalian buat sendiri sesuai dengan gambar. Pokoknya menggunakan ungkapan there is sama there are. Oke. Ada 6 nomor. Jadi kalian kalian bikin kalimatnya sesuai dengan gambar yang menggunakan there is sama there are. Oke? Tugasnya nanti dikumpulkan ke saya seperti biasa di foto yang rapi, tulisannya yang jelas biar saya bisa baca. Alright, I think that's all for today. Thank you for your attention. Kalau ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan ke saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.